kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Sebelum masuk pada pembelajaran, Umiran akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan melaksanakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'un. Yang kedua, dengan melaksanakan model pembelajaran Problem-Based Learning, peserta didik dapat menganalisis arti dari Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir, dengan melaksanakan model pembelajaran Problem-Based Learning, peserta didik dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Untuk materi selanjutnya, yaitu menyaksikan bersama-sama video tentang makna kandungan Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Dengarkan dan pahami ya anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, soleh-solehah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran PAI. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Let's recite ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki subtema baru dalam tema Al-Quran Surat Al-Ma'un. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai Asbabun Nuzul Surat Al-Ma'un. Nah, solih-solihah, ada yang masih ingat kalau Surat Al-Ma'un itu artinya apa ya? Masya Allah, betul, artinya yaitu barang-barang yang berguna. Nah, solih-solihah, sebelum ibu menjelaskan kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran Surat Al-Ma'un, nah sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak semua untuk murojaah dulu Al-Quran Surat Al-Ma'unnya. Kita mulai dari membaca ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah, soleh-solehah, kita sudah murojaah Al-Quran Surat Al-Ma'unnya. Semoga dengan membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, kenapa Allah itu menurunkan Surat Al-Ma'un? Nah, jadi surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah
dan terdiri dari 7 ayat. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ini menceritakan tentang orang-orang munafik. Nah, ada yang tahu apa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang suka berpura-pura, atau bisa disebut juga orang yang perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, jadi anak-anak, orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ini yaitu orang yang suka berpura-pura menyembah Allah, padahal tidak. Nah, jadi pada saat itu orang munafik ketika bertemu dengan orang Islam, mereka itu selalu berpura-pura beriman kepada Allah. Contohnya berpura-pura sholat dan berpura-pura berbuat baik kepada orang lain. Tetapi ketika orang-orang tersebut, orang-orang munafik itu tidak bertemu dengan orang-orang Islam, mereka tidak melaksanakan sholat dan mereka juga tidak berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi dia itu hanya beribadah agar terlihat oleh orang-orang Islam dan ingin terlihat baik di mata orang lain. Nah, inilah sifat orang munafik itu, suka berbohong, suka pamer, suka mencela, dan suka melalaikan sholat. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran surat Al-Ma'un untuk mengingatkan kita agar kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi orang yang sombong, apalagi suka mencela, kemudian pamer, kemudian sombong, dan satu lagi suka melalaikan sholat. Nah, selain itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ini Allah memerintahkan dan mengingatkan kepada kita agar kita selalu taat kepada Allah, sayang kepada sesama, dan agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semua termasuk orang yang taat kepada Allah, termasuk orang yang bersyukur, dan termasuk orang yang tidak melalaikan sholat. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafik ya anak-anak. Nah, maka dari itu, yuk belajar kita bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Nah, sholatnya lebih tertib lagi, tidak dipaksa sholatnya. Ya Allah, aku pengen pahala yang banyak. Nah, maka dari itu, mulai sekarang sholatnya lebih tertib lagi, tidak dipaksa ya. Dan harus belajar kita sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pengen mendapatkan pahala yang banyak. Nah, apalagi ketika misalkan anak-anak diingatkan nih sama ibunda untuk sholat, jangan sampai marah-marah. Kan orang tua itu sayang kepada kita agar kita selalu beribadah, mengingat kepada Allah. Nah, maka dari itu anak-anak semua yang rajin ya sholatnya ya, insya Allah. Nah, semoga Allah selalu jadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam melakukan kebaikan, tidak ingin dipuji oleh orang lain, dan selalu sayang kepada sesama agar kita juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semua, demikianlah asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Ma'un. Semoga dengan kisah asbabun nuzul ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ibu cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan bersama-sama video tentang makna kandungan surah Al-Ma'un, Bu Guru akan memberikan penguatan pada materinya, yaitu pesan yang terkandung dalam Quran surah Al-Ma'un, yaitu agar kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah itu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya yaitu tidak meninggalkan sholat. Yang kedua, tidak munafik. Yang ketiga, tidak sombong. Kemudian
jawabannya, anak-anak menjawab bisa? Bisa. Nanti kalau bisa langsung tunjuk jari. Ya, coba sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Siapakah orang yang munafik? Saya, Bu. Oh ya, coba Mas Trian dijawab. Orang yang selalu berpura-pura. Berpura-pura apa? Orang yang selalu berpura-pura atau orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Oke, bagus jawabannya. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Anak-anak dibagi kelompok, kemudian mengerjakan bersama-sama tentang pertanyaan yang akan Bu Guru sampaikan berikut ini. Yaitu, tolong dicatat ya. Ya. Bagaimana sikap yang baik menurut Quran Surah Al-Ma'un? Anak-anak tulis sesuai dengan tadi materi yang sudah disampaikan. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok, yaitu tentang bagaimana sikap yang baik menurut Al-Quran Surah Al-Ma'un. 1. Kita harus rajin sholat. 2. Saling menolong. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir, Bu Guru akan memberikan refleksi terkait dengan pelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu tentang makna kandungan surah Al-Ma'un. Jadi anak-anak itu harus apa? Harus selalu berusaha berbuat baik, rajin, beribadah. Kemudian apa lagi? Saling menolong. Saling menolong, apa? Iya, tidak sombong. Jadi anak-anak harus selalu ingat bahwa kita harus berbuat baik. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah ya. Ya. Bu Guru akan bagikan nanti lembar tugasnya. Oke? Mungkin sekian pelajaran pada hari ini. Jangan lupa belajar, tugasnya dikerjakan.